Salam kecerdasan, selamat berjumpa kembali dalam channel saya si Hotang Marsoid. Ya, topik yang akan saya bawakan adalah tentang gagal bayar, gagal bayar atau karena hutang piutang ya. Gagal bayar itu apakah dapat dipidana? Baik, saya mulai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan bisnis, ya, hal pinjam meminjam atau utang piutang merupakan sesuatu hal yang lumrah atau biasa. Nah, utang piutang karena pinjam meminjam ini dapat dituangkan dalam sebuah perjanjian antar kedua belah pihak yang di dalamnya itu memuat ya mekanisme pembayaran utang, ya, mekanisme pembayaran utang yang meliputi cicilannya, ya, bunga dan lain-lain, ya, langkah yang ditempuh, ya, itu salah satu langkah yang ditempuh jika salah satu pihak gagal menunaikan kewajibannya atau prestasi. Nah, atau boleh juga pinjam meminjam ini dilakukan tanpa surat perjanjian, cukup didasarkan pada hal saling percaya. Tapi itu biasanya adalah orang perorangan, ya, jumlah yang tidak begitu banyak, ya. Nah, jadi dalam dunia bisnis atau non bisnis ada kalanya debitur, ya, atau si berhutang gagal dalam membayar hutangnya. Nah, kegagalan itu bisa ditemukan ketika usaha tidak berjalan dengan baik dan mengalami kesulitan keuangan. Nah, hal ini biasa terjadi dalam perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur, ya, dan krediturnya itu pada umumnya adalah bank. Ya. Nah, namun perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh orang per orang atau pribadi dengan orang atau pribadi lainnya juga sering mandek. Ya, dengan kata lain, si berhutang enggan, mungkinnya enggan, atau gagal membayar. Nah, akhirnya bagaimana? Kreditur atau yang berpiutang bisa saja mencak-mencak. Apalagi terakhir ini kadang-kadang ada update status yang mengatakan, ya, dia jalan ke sana kemari tetapi lupa bayar hutang, ya, lupa bayar hutang. Nah, bagaimana jika salah satu pihak mangkir dalam perjanjian utang piutang atau tidak mampu membayar utang sebagaimana diatur oleh kedua belah pihak dalam perjanjian itu? Nah, apakah pihak yang mangkir bisa dilaporkan ke pihak kepolisian atau dapat dipidana? Nah, ini yang menjadi persoalan yang masih polemik di masyarakat, ya. Nah, baik, bila berkaitan langsung dengan bank, ya, ini ada sejarahnya, ya. Ternyata si berhutang atau debitur itu dipidana. Nah, bagaimana kalau orang perorangan, ya? Nah, pertanyaan sekarang, apakah hutang piutang itu dapat dipidana? Nah, bisakah orang yang tidak membayar utang itu dipidana? Nah, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk melaporkan orang yang tidak membayar hutangnya ke pihak kepolisian. Ya.
Jadi tidak ada ketentuan yang melarang kreditur boleh melaporkan kepada pihak penegak hukum. Ya. Nah, membuat laporan atau pengaduan ke penegak hukum adalah hak semua orang. Nah, namun belum tentu perkara tersebut dapat naik, ya, dapat naik ke proses peradilan, itu belum tentu. Nah, pinjam meminjam yang melahirkan hutang piutang, ya, perjanjian pokoknya itu kan pinjam meminjam ini melahirkan adanya hutang piutang. Nah, itu adalah wilayah hukum perdata atau hukum privat. Nah, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan, dia horizontal dia, dan yang langsung dipertahankan oleh para pihak. Nah, itu hukum privat atau hukum perdata. Dalam pasal 13 ya, 13 KUH Perdata atau BW, dikatakan begini, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, jadi ada dua pihak di dalam perjanjian. Nah, secara khusus mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam meminjam itu diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. 1754 ya, KUH Perdata. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat. Itu kumulatif itu. Yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum. Nah, apa itu yang keempat itu? Ya, apa itu keempat itu? Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka keempat syarat itu adalah pertama, sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya. Sepakat mereka. Jadi tentang orangnya, tentang subjek. Yang kedua, kecakapan untuk membuat. Nah, cakap itu juga mengenai orangnya. Dan yang ketiga adalah suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Ya, suatu sebab halal. Nah, itulah yang dikatakan dengan syarat suatu perjanjian. Ya, syarat satu perjanjian. Nah, definisi pinjam meminjam kalau menurut pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu. Nah, jadi sesuai dengan 1320 KUH Perdata tadi ya. Nah, apa yang diberikan itu ya berupa barang yang habis karena pemakaian. Ya, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Jadi tidak perlu mendekati misalnya dipinjam 100 juta dengan uang tertentu, bukan harus uang tertentu itu pula dikembalikan ya. Yang penting uang 100 juta juga. Nah, hutang adalah kewajiban pembayaran atas barang atau jasa yang diterima. Nah, sedangkan pengertian piutang itu merupakan yang sebaliknya, ya piutang. Nah, piutang itu diartikan sebagai hak milik seseorang atau satu pihak yang ada pada orang lain. Jadi piutang itu adalah hak milik yang dimiliki oleh satu pihak yang berada pada pihak lain, itu artinya. Nah, hak ini dapat berupa uang, ya, barang
ataupun jasa. Nah, dalam piutang ini biasanya terdapat bunga piutang yang dibebankan kepada pihak yang berpiutang atau debitur. Ya. Nah, dalam praktiknya ada beberapa sengketa hutang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau diselesaikan secara perdata, malah dilaporkan kepada pihak berwajib, pihak penegak hukum. Nah, bolehkah? Itu menjadi persoalan sekarang. Nah, adapun dasar pengaduan adalah pasal 372 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu tentang penggelapan, dan pasal 378 KUHP itu tentang penipuan. Nah, padahal substansi dari tindak pidana itu tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan jelas berbeda, ya, bila dibandingkan dengan perjanjian itu, ya, perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Nah, kalau dalam hukum pidana harus ada perbuatan yang disebut dengan actus reus, ya. Ada perbuatan dan ada niat jahat. Itulah yang disebut dengan mens rea. Nah, jadi bila kedua unsur ini terpenuhi, maka benar-benarlah sudah ada yang disebut dengan perbuatan pidana, ya. Nah, jadi dalam hal bagaimanakah suatu peristiwa hutang piutang bisa berakhir di wilayah pidana? Itu bedanya, harus kita bedakan dengan yang tadi, ya. Peristiwa hukum perdata itu berupa wan prestasi dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan perkara pidana apabila memenuhi beberapa unsur. Ya, unsur itu antara lain begini. Bila mana perjanjian yang dibuat sebelumnya itu, maka pihak debitur misalnya atau si berhutang memakai nama palsu, ya, memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan lain, misalnya seperti identitas lainnya, ya, identitas lainnya juga adalah palsu, ya. Nah, jelasnya begini tentang penipuan di dalam pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ya kepadanya itu adalah si debitur, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi isi daripada 378 KUHP ini, nah di situ memang ada niat, ada mens rea-nya, ada niat jahat. Niat jahat itu ditindaklanjuti dengan adanya perbuatan, ya, perbuatan. Jadi maka pihak yang melakukan niat jahat ini membuat hal-hal yang palsu, ya, hal-hal yang palsu. Nah, jadi kepalsuan ini saja sudah merupakan suatu tindak pidana, ya. Jadi itu berbeda dengan suatu perjanjian yang dilakukan berdasarkan 1320 KUH Perdata, ya. Nah, jadi dengan bunyi pasal 378 KUH pidana itu,
Maka adapun unsur perbuatan penipuan secara pidana adalah begini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum. Nah, jadi ada mens reanya, ada niat jahat. Ya. Yang keduanya begini, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Nah, jadi sini ada semacam bujuk rayu, ada perbuatan di sini. Ya. Yang ketiga itu dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan. Itu misalnya memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan lainnya. Ya, nah, itu jelas adalah delik kalau itu. Nah, jadi dengan demikian gagal bayar, membayar hutang adalah ranah perdata, bukan ranah pidana. Ya, jadi kita bandingkan 1320 KUH Perdata itu dengan pasal penipuan yang ada di dalam KUH pidana. Ya. Nah, hutang piutang karena apapun, perjanjian pokoknya seharusnya diselesaikan secara perdata. Dan itulah letaknya, ya, dan itulah letaknya, artinya di perdata lah letaknya itu dalam konstelasi hukum di Indonesia. Nah, hukum perdata atau hukum privat merupakan hukum yang penyelesaiannya diselesaikan para pihak dengan bantuan pengadilan. Nah, itulah yang disebut dengan gugatan. Nah, jadi andai kata gagal bayar, seharusnya itu harus digugat. Nah, biasanya kalau antar bank itu kan ada namanya agunan, jaminan. Nah, itu menjadi jaminan untuk pembayaran hutang apabila debitur gagal bayar. Nah, bagaimana kalau dalam hal orang per orang? Ya? Bolehkah ada jaminan? Itu dibolehkan. Tetapi apabila gagal bayar, maka harus dilakukan gugatan. Ya, gugatan nggak boleh dilakukan secara tersendiri, ya, atau itu tidak cocok untuk diserahkan kepada pihak penegak hukum untuk ditindaklanjuti secara pidana. Nah, oleh karena itu bila ada persoalan hutang piutang yang diadukan kreditur kepada pihak penegak hukum tingkat pertama, maka penegak hukum itu harus berani menolak pengaduan itu sebenarnya, harus berani menolak, ya. Nah, itu bukan ranahnya pidana tapi adalah ranahnya perdata. Nah, bila mana pun harus diperiksa dan dinyatakan sebagai penipuan dan perkaranya dilanjutkan hingga ke pengadilan, maka hakim harus berani membebaskan debitur yang diadukan itu dengan alasan bahwa perkara yang diajukan kepada hakim itu bukanlah pidana, melainkan perdata. Ya. Nah, itu alasannya sebenarnya. Jadi secara perdataan sih dan pidana, kalau hutang piutang itu tidak boleh dipidanakan. Nah, untuk memperkuat itu, nah sekarang itu ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 199 tentang hak asasi manusia. Nah, di dalam pasal 19 ayat 2 itu dikatakan, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian. Nah, jadi pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM ini sudah menjelaskan secara jelas bahwa setiap kegagalan apapun di dalam memenuhi perjanjian itu tidak boleh dipidana. Termasuk itu adalah gagal bayar dalam hal hutang piutang. Baik, sekian
penjelasan saya tentang hutang piutang. Apakah dapat dipidana? Jelasnya tidak boleh. Sekian dan terima kasih. Salam kecerdasan dari saya.